Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Aziz Saputra. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh yang terkenal diktator kekejamannya di seluruh dunia, termasuk di negaranya sendiri. Siapakah dia? Yaitu Mao Zedong. Oke teman-teman, jadi Mao Zedong ini berasal dari Cina teman-teman, yang terkenal sangat-sangat kejam dan sangat-sangat diktator kekejamannya di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia dia terkenal teman-teman. Ya terkhusus di negaranya itu sendiri, yaitu di Cina. Oke, jadi Mao Zedong ini lahir pada tanggal 26 Desember 1893 teman-teman, di desa kecil Shaoxing di provinsi Hunan. Oke teman-teman, di sini saya mengklarifikasi, barangkali mata saya nanti lihat ke bawah, itu pertanda saya berantisipasi supaya data yang saya sampaikan ini benar teman-teman. Dan saya tidak mau yang data yang saya sampaikan ini ngarang atau sebagainya ya teman-teman, hanya memastikan saja kebenarannya. Jadi mohon dimaafkan. Oke, jadi Mao Zedong, kata dari atau nama dari Mao itu sendiri diambil dari nama keluarga teman-teman, berasal dari nama keluarganya, Mao. Kalau misalkan Zedong itu diambil dari namanya sendiri atau namanya itu sendiri, nama dia sendiri yang itu Zedong. Oke. Jadi Mao itu diambil dari nama keluarga dan Zedong itu diambil dari namanya dia sendiri. Oke teman-teman, dan saya juga mohon maaf jika pengucapan dalam video ini kurang tepat. Boleh kita saling melengkapi teman-teman ya, karena saya juga masih belajar teman-teman. Tolong dikoreksi nanti di dalam komentar jika ada perkataan atau pernyataan atau menyebutkan nama-nama tokoh atau desa atau apanya yang kurang tepat. Mohon nanti yang mengetahui dikoreksi bareng-bareng teman-teman ya, karena saya di sini masih belajar teman-teman, sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Jadi dia tumbuh atau dia lahir, bisa dikatakan lahir dalam keadaan kondisi keluarga yang bisa dikatakan cukup oke secara finansial, karena ayahnya yang bernama Mo Yikeng itu terkenal sebagai petani yang kaya teman-teman pada zaman itu, dan sosok ayahnya itu terkenal sebagai figur orang tua yang disiplin, galak, dan bahkan dia nggak segan nih memukul atau melakukan kekerasan kepada 4 anaknya itu, termasuk Mao Zedong itu di dalamnya. Jadi dia tuh, ayahnya itu sangat-sangat disiplin teman-teman, sangat disiplin dan galak kepada anak-anaknya. Dan di usia 8 tahun teman-teman, Mao Zedong ini akhirnya masuk pertama kali di sekolah itu, masuk SD waktu 8 tahun. Dia mulai belajar Konfusianisme teman-teman, dan ternyata dia dari kecil pun tidak menyukai naskah klasik Cina teman-teman, tetapi dia lebih menyukai novel-novel yang terkenal pada zaman itu. Nah itu teman-teman, waktu dia masuk pertama kali SD pada usia 8 tahun, dia belajar Konfusianisme, dan dia juga dari kecil pun tidak menyukai naskah klasik Cina, tapi dia lebih menyukai novel-novel yang terpopuler pada zaman itu ya teman-teman. Nah, setelah lulus SD di usia 13 tahun, Mao Zedong dipaksa oleh ayahnya untuk menikah teman-teman. Wow, ini hal yang sangat mengagetkan teman-teman. Kok bisa? Karena kita bisa lihat di usia seperti itu, di usia segitu, di 13 tahun, ya kita tidak ada persiapan atau bahkan belum siap teman-teman. Tapi mau nggak mau, Mao Zedong ini terpaksa, karena terpaksa teman-teman, dia ya nurut apa kata ayahnya. Akhirnya di umur 13 tahun, dia menikah dengan seorang wanita yang berusia 17 tahun yang bernama Lu Yisu. Oke. Dan ya sekali lagi dia alasannya karena terpaksa dengan
menikah karena terpaksa dengan Lu Yisu ini. Akhirnya Lu Yisu ini tidak dianggap oleh Mao Zedong ini sebagai istrinya, layaknya seorang istri, teman-teman. Ya, seperti itulah. Jadi Mao Zedong ini karena keterpaksa, jadi akhirnya dia tidak tidak menganggap istrinya layaknya seorang istri. Jadi ya kayak tidak berusaha untuk membangun keluarga yang harmonis atau keluarga yang sejahtera, tapi dia ya emang acuh tak acuh, teman-teman. Akhirnya seperti itu. Dan nantinya di kemudian hari, Mao Zedong ini salah satu orang yang sangat menentang pernikahan nikah paksa atau nikah dini, teman-teman. Nah, itu nanti di kemudian hari Mao Zedong ini salah satu orang yang sangat menentang nikah paksa, teman-teman. Ya, akhirnya Mao Zedong ini berhenti sekolah, mau nggak mau dia berhenti sekolah. Dia tapi lebih yang salunya Mao Zedong ini, meskipun dia berhenti sekolah, dia mempunyai tanggung jawab dan dia paham dengan tanggung jawabnya itu. Dia peka, nggak kayak malas-malesan dan sebagainya. Dia peka dengan tanggung jawab itu. Akhirnya Mao Zedong itu bekerja sebagai petani, teman-teman. Meskipun dia nggak sekolah dan meskipun dia bekerja di sela-sela waktunya itu, dia termasuk orang yang suka membaca, teman-teman. Dia ketika saat bekerja, dia luangkan waktunya buat membaca, teman-teman. Bahkan dia setelah membaca buku-buku yang dia baca, dan dia juga salah satu orang yang kagum dengan presiden pertama Amerika dan presiden Perancis. Oke, setelah 4 tahun, teman-teman, pernikahan Mao Zedong dengan Lu Yisu ini, akhirnya Lu Yisu ini meninggal dunia, teman-teman. Karena ya tidak dijelaskan secara singkat atau tidak dijelaskan secara rinci meninggalnya kenapa, tapi dijelaskan bahwa dia itu sakit, teman-teman. Meninggal karena sakit, teman-teman. Setelah 4 tahun, di usia 16 tahun ya, teman-teman ya, akhirnya Mao Zedong memutuskan untuk sekolah lagi, teman-teman. Langsung memutuskan dia untuk sekolah lagi. Ya nggak tahu kenapa dia sangat semangat buat sekolah lagi ternyata, teman-teman. Nah, di saat dia kembali lagi di usia 16 tahun itu ke sekolah, di momen-momen pertama kali dia masuk sekolah di usia 16 tahun itu, ternyata terjadi diskriminasi atau terjadi pembulian, pengolok-olokan atau pengejekan, atau kayak terpuruk lah gitu, teman-teman. Diledek sama temen-temennya, dibully dan sebagainya lah. Karena 2 faktor ini, teman-teman. Kenapa dia dibully? Karena 2 faktor ini. Yang pertama, karena dia dilatar belakangi keluarga yang petani atau seorang petani, teman-teman. Pada zaman itu ya bisa dikatakan jika latar belakang petani ya akan dibully, teman-teman, pada zaman itu. Tapi yang kedua itu karena usianya lebih tua daripada atau lebih dewasa daripada teman-temannya, teman-teman. Jadi lebih dewasa atau lebih tua usianya. Jadi itulah alasannya kenapa Mao Zedong dibully. Di saat umur 16 tahun dia dibully, dia bertahan sampai 1 tahun sampai dia usia 17 tahun. Akhirnya dia memutuskan pindah sekolah dan melanjutkan sekolah di Kansha, ibu kota di Hunan, teman-teman, provinsi Hunan. Di Kansha, di ibu kota provinsi Hunan, teman-teman, masih di daerah situ, wilayah lingkup situ, teman-teman. Nah, setelah dia keluar dari rumah atau dia pindah sekolah juga, dan dia ingin kayak merantau gitu, mencari studi atau sekolah-sekolah yang dia minati. Pada tahun 1911, mohon maaf, teman-teman, itu terjadi revolusi besar-besaran yang berada di Tiongkok atau di Cina, ya, teman-teman. Jadi revolusi itu tuh bertujuan ingin menggulingkan dinasti King Manchu pada saat itu, teman-teman. Pada saat itu berkuasa. Nah, saat itu revolusi itu terjadi, teman-teman. Mao Zedong ini ikut gabung ke pasukan revolusi, teman-teman, atau menjadi tentara gitu, teman. Ingin kayak mungkin
dinasti Qing Mangchu ini sangat bertolak belakang atau bahkan ada yang kebijakan yang kurang elok terhadap rakyatnya, akhirnya ya terjadinya revolusi ini teman-teman. Dan dia juga tergabung dalam partai sosialis yang bernama Kuomintang. Nah, ini salah satu nanti komunis, ini salah satu partai komunis pada saat itu nanti teman-teman. Dalam partai ini ya memang bertujuan ingin menggulingkan monarki dan membangun Republik Cina teman-teman. Ya. Setelah revolusi itu berakhir, Mao Zedong ini memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tentara tadi teman-teman. Setelah akhirnya revolusi berakhir, dia memutuskan untuk berhenti menjadi tentara teman-teman, atau mengundurkan diri gitu. Alasan Mao Zedong ini mengundurkan diri itu karena dia setelah membaca atau setelah menemukan artikel yang membahas sosialisme yang ditulis oleh siswa yang bernama Jing Kanghu di koran teman-teman. Jadi Jing Kanghu ini yang akhirnya mendirikan Partai Sosialis Cina teman-teman. Dia salah satu orang ya, atau tokoh itu. Meskipun Mao Zedong ini belum begitu tahu dengan paham sosialisme, tetapi dia tuh kayak tertarik dengan konsep seperti ini. Jadi dia ingin mencoba dan ingin bergabung gitu teman-teman. Jadi dia ingin mencoba dan tertarik gitu dengan konsep sosialisme ini. Dia juga belajar sendiri teman-teman di perpustakaan Changsha, karena dia sudah mencoba ke beberapa studi, contohnya di bidang hukum, di bidang alat rumah tangga, di bidang kepolisian. Ternyata udah dia coba semua, tidak ada yang cocok dengan dia teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar sendirilah. Nah, setelah dia belajar sendiri teman-teman, akhirnya dia menginginkan menjadi seorang guru. Nah, di tahun 1918 dia masuk. Jadi setelah dia belajar sendiri ya teman-teman ya, setelah belajar sendiri dia berkeinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1918 dia masuk sekolah normal pertama di Hunan, dia untuk mencoba untuk belajar itu teman-teman, karena dia pengen jadi guru. Akhirnya dia sekolah dan akhirnya dia lulus dan mengantongi ijazah guru. Setelah dia lulus, dia pergi ke Beijing untuk mencari pekerjaan. Beijing itu salah satu kota atau wilayah di Cina teman-teman ya. Dia pergi ke situ. Pada awalnya emang ada mengalami kesulitan karena pertama kali dia lulus, dia ingin mencari pekerjaan waktu itu sebelum dia menjadi guru, tapi dia ingin mencoba untuk belajar untuk bekerja, atau emang mungkin dia bekerja dulu untuk mencari penghasilan dan sebagainya. Pada awalnya emang seperti halnya layaknya seorang manusia, seorang kita, bahwa jika kita setelah lulus emang mencari pekerjaan itu bukan hal yang mudah teman-teman. Tapi dia sangat bersemangat untuk mencari pekerjaan dan akhirnya Mao Zedong ini diterima menjadi asisten pustakawan di Universitas Beijing teman-teman. Nah itu. Nah, setelah dia keterima menjadi asisten perpustakaan di Universitas Beijing, akhirnya pada tahun 1920 akhirnya Mao Zedong ini memutuskan untuk menikah lagi teman-teman dengan wanita yang bernama Yang Kainghui. Nah, di pernikahan ini karena didasarkan rasa cinta dan emang niat dia ingin menikah, akhirnya dia dikaruniai 3 anak teman-teman. Dikaruniai 3 anak yang bernama Mo Anyi, Mo Angking, dan Mao Anlong. Sekali lagi mohon maaf jika pernyataan atau pengungkap atau penyampaian nama kurang tepat, mohon dikoreksi nanti di komentar teman-teman ya, karena saya masih belajar, mohon dimaklumi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika suara kurang terdengar jelas, dan ini kemungkinan cuaca yang tidak mendukung.
atau suatu hal yang tidak mendukung, nanti saya akan coba memakai handset teman-teman ya, untuk supaya memperjelas suaranya teman-teman. Oke teman-teman, pada tahun 1923 ada partai komunis yaitu Komintang yang tadi sudah dibahas ya, yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Itu pertama kali pemimpin yang paham komunis, dan akhirnya Mao Zedong ini bergabung dengan partai Komintang, itu alasannya. Dan akhirnya pada 12 Maret 1925 pemimpin ini meninggal dunia teman-teman, dan digantikan oleh seorang tokoh pada tahun 1927 oleh Chiang Kai-shek. Dia ternyata bertolak belakang dengan partai komunis teman-teman, atau berfaham komunis. Akhirnya Mao Zedong ini keluar dari partai itu dan membentuk pasukan petani teman-teman, untuk melawan ini, untuk memberontak ini. Karena ini kayak partai komunis ini setelah meninggalnya pemimpin yang pertama, dia ingin menghancurkan atau menghanguskan etnis komunis teman-teman. Otomatis yang Mao Zedong ini yang mempertahankan paham komunisme, dia berusaha buat jangan sampai nih ini musnah gitu ya. Pada emang satu langkah itu dia kalah, tapi dia nggak putus asa teman-teman. Dia ingin mencoba terus, akhirnya dia membentuk suatu partai yang bernama Pasukan Merah teman-teman. Nah, nanti di suatu peperangan pasca perperangan nanti tuh ada dua partai. Yang pertama partai Komintang yang dulunya komunis, tapi akhirnya dia berpaham kapitalis, liberalis kapitalis. Dan yang kedua ini partai Pasukan Merah yang dipimpin oleh Mao Zedong yang berpaham sosialis komunis. Nah teman-teman, ini sangat bertolak belakang teman-teman. Dan partai Komintang ini yang nantinya akan didukung oleh Amerika Serikat, dan partai Pasukan Merah ini nantinya juga akan didukung oleh Uni Soviet. Oke teman-teman, jadi ini saling berperang, ini teman-teman, meskipun dalam negeri yang sama, yaitu Cina. Dia saling berperang gitu teman-teman, saling berperang. Dan suatu ketika Jepang menyerang Cina teman-teman, dan ya karena dia di dalam negeri Cina, dia ya nggak mau dia harus mempertahankan negaranya. Akhirnya kedua partai ini bersepakat agar ayo kita bersatu gitu. Nah akhirnya sepakat, oke bersatu. Dan singkat cerita, Jepang ini kalah dan sudah kembali ke negaranya. Tapi anehnya lagi, karena keegoan dan kesombongan kedua pihak, akhirnya yang dulunya bersatu waktu pasca menyerang Jepang, tapi ternyata berpisah lagi karena dasar ego. Kayak keduanya bilang seperti ini, contohnya seperti ini teman-teman. Ingat ya, permasalahan kita belum selesai. Jadi kamu jangan pura-pura lupa ya. Kamu jangan pura-pura lupa. Jadi masalah kita belum selesai, ayo kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya kita bisa ambil pelajaran bahwa kita jika ingin menyelesaikan suatu masalah, jangan didasarkan dengan ego dan sombong, dan turunkanlah ego agar permasalahan itu agar lebih mudah terselesaikan daripada kita mempertahankan ego dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Itu ya. Jadi itu pasca itu perang dan sebagainya. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 1949 tentara Komintang mengalami kekalahan besar setelah melawan Pasukan Merah teman-teman. Karena Pasukan Merah ini nantinya akan meluas dan akan besar teman-teman. Dan akhirnya pada 1 Oktober 1949 Mao Zedong ini, karena kemenangannya dia ya, kemenangan partai Pasukan Merah ini, komunis ini, dia mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina teman-teman. Dan selain itu juga Mao
Mao Zedong pasca dia sudah memimpin teman-teman ya, dia juga meningkatkan status wanita teman-teman. Dan yang kedua, dia meningkatkan keterampilan rakyatnya. Yang ketiga, dia meningkatkan minat baca atau literasi. Yang keempat, dia meningkatkan layanan kesehatan. Emang bisa dikatakan nih kayak wah kejamnya di mana gitu. Emang Mao Zedong ini masih dipertanyakan teman-teman. Apakah dia seorang diktator yang kejam ataukah tidak gitu, masih dipermasalahkan. Tapi menurut saya dalam kebijakannya inilah yang membuat Mao Zedong ini kejam, itu karena kebijakannya yang kurang lebih Mao Zedong memberikan pernyataan seperti ini teman-teman. Siapapun yang melawan reformasi yang aku bawa, kata Mao Zedong, dia berhak disiksa dan dieksekusi atau dibunuh teman-teman. Jadi Mao Zedong ini paling gak suka rakyat Cina yang berpaham liberalis kapitalis teman-teman. Dia akan gak segan-segan akan bunuh dan akan usir dan sebagainya teman-teman. Ya sangat ini karena dia ingin di negara Cina itu paham komunisme teman-teman, gak ada liberalis kapitalis. Nah itu teman-teman. Jadi itulah kebijakan yang cukup bertolak belakang oleh rakyat Cina yang berpaham kapitalis teman-teman. Jadi untuk yang rakyat sama-sama komunis yang emang benar-benar komunis Cina, dia nggak akan sekejam itu. Tapi kalau misalkan dengan yang rakyat yang berpaham non komunis, dia nggak segan-segan untuk membunuhnya teman-teman. Dan karena ulah kebijakan yang dia buat ya karena dia emang berkuasa gitu, sewenang-wenang menyatakan kebijakannya, akhirnya banyak korban pada saat itu, banyak korban karena kebijakannya itu, kurang lebih sampai 45 juta teman-teman, sampai 45 juta orang yang kelaparan dan akhirnya meninggal teman-teman. Dan singkat cerita, pada tahun 1976 Mao Zedong ini Mao Zedong ini meninggal dunia karena serangan jantung, dan dia tutup usia pada umur 82 tahun, kurang lebih ya 82 tahun teman-teman ya. Dan setelah dia meninggal itu sangat berubah teman-teman, agak sedikit perubahan dengan kebijakan yang dulunya kayak kejam kayak gimana gitu, kebijakan itunya yang terhadap yang non komunis tadi, ke rakyat yang paham non komunis ya sangat cukup kejam lah teman-teman, bisa dibayangkan, bahkan dibunuh dan sebagainya, udah kayak ya itulah. Akhirnya dia meninggal dunia, itu ada sedikit perubahan signifikan itu perubahannya. Dan setelah dia meninggal, dia digantikan oleh seorang tokoh pada tahun 1976 yaitu Deng Xiaoping. Ya setelah dia Mao Zedong ini meninggal, tentu ada sedikit perubahan signifikan, tapi nggak seluruh berubah gitu teman-teman, tapi tidak seperti yang waktu dipimpin oleh Mao Zedong itu. Jadi sedikit ada perubahan lah gitu, jadi nggak begitu kejam seperti yang dipimpin oleh Mao Zedong itu. Dan masih diperdebatkan juga teman-teman, seperti yang tadi saya bahas tadi, bahwa Mao Zedong ini termasuk pemimpin yang diktator kejam atau tidak gitu teman, masih dipermasalahkan. Tapi menurut saya dalam kebijakannya itulah yang Mao Zedong ini terkategorikan sebagai kejam teman-teman, karena ya tadi kebijakan yang sangat-sangat keras banget teman-teman. Nah itulah. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, barangkali penjelasan saya kurang
kurang lengkap atau bahkan cara pengucapan yang saya ucapkan barangkali ada kekeliruan atau kurang tepat, mohon dimaklumin ya teman-teman. Mohon dimaklumin ya teman-teman, kita sama-sama belajar ya, kita saling koreksi aja lah. Dan kalau semisal teman-teman ingin mengoreksi saya, boleh di komentar, nanti boleh di bagian mana dikoreksinya ya teman-teman. Saya sangat terbuka sekali teman-teman. Oke. Jadi pada kesimpulan dari cerita tersebut, bahwa cerita pengalaman-pengalaman lah yang kita bisa ambil pelajaran, bahwa segala sesuatu kita tidak boleh mendahulukan ego teman-teman, kesombong, dan kita juga harus, ya intinya demi negara kita harus mengalah, menurunkan ego, jangan tinggikan ego teman-teman. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan dari pengalaman Mao Zedong juga, dia meskipun meskipunnya dewasanya ya bisa dikatakan, atau pasca memimpinya dia kejam dan sebagainya, tapi itu ya berdampak dari efek dari seorang ayah gitu teman-teman. Seorang ayah, tapi dia juga nurut ya kepada orang tua. Itu kita bisa ambil pelajarannya, hal yang positif. Kalau orang tua nyuruh, kita harus nurut teman-teman ya. Yang kedua, karena optimis dia untuk mencari pekerjaan tadi, meskipun dia mengalami kesulitan, pada akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan teman-teman ya. Dan juga dia juga tetap bertanggung jawab teman-teman kepada istrinya, meskipun tidak dianggap istrinya layaknya seorang istri, tapi dia tetap bertanggung jawab gitu teman-teman. Jadi kita bisa banyak mengambil pelajaran yang saya tadi sampaikan mengenai Mao Zedong. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dadah.